Sudah hampir 2 tahun Indonesia diserang pandemi COVID-19. Kita tahu dampaknya begitu luar biasa. Arek-arek sing biasanya sekolah, arek-arek sing biasanya kuliah, gak iso sekolah maneh, gak iso kuliah maneh. Mereka melaksanakan pembelajaran secara virtual. Kini iso mbayangno, ya opo kondisi warga di desa-desa sing gak iso sekolah secara virtual karena tidak ada HP, karena tidak ada paket data. Praktis mereka tidak bisa melakukan atau mengenyam pendidikan. Begitu juga dengan para pekerja-pekerja seperti pabrik, pekerja-pekerja mal, kemudian pekerja-pekerja transportasi. Rata-rata mereka kena dampak yang luar biasa sebab gak ono maneh sopo sing kira-kira numpak nanggene mikrolete, sopo sing numpak nanggene bis-bis iku man. Dalam sektor pariwisata kita bisa bayangkan bagaimana yang namanya tempat wisata ditutup. Itu efeknya pasti pekerja-pekerja di tempat wisata. Efeknya pasti kepada para pedagang-pedagang di sekitar tempat wisata, juru parkirnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, program vaksinasi dari pemerintah ini menjadi sangat penting untuk dijalankan dan dilakukan kepada masyarakat Indonesia. Atas dasar inilah, Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah dan Mbak Puan berupaya untuk meningkatkan herd immunity dengan menginisiasi pelaksanaan program vaksin di Malang Raya. Ada 9.000 vaksin yang didistribusikan kepada warga Malang Raya dari Kabupaten Malang, Kota Malang, hingga Kota Batu. Melaksanakan vaksinasi nasional ini, maka dalam tugas representasi saya kemudian meminta kepada Menteri Kesehatan untuk mengalokasikan vaksin untuk warga saya di Malang Raya ini, dan alhamdulillah sejak kemarin kita sudah merayakan vaksin di warga Malang Raya ini. Inilah bentuk tanggung jawab representasi saya sebagai Matur suwun sama Ade. Oke, kenapa kita harus melakukan vaksinasi? Yang pertama yaitu untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Setelah itu yang kedua, kita nanti bisa setelah vaksin bisa terbentuk imun dalam tubuh kita untuk mencegah COVID-19. Yang ketiga, untuk menjaga orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, dan lain-lain. Setelah itu yang terpenting adalah membentuk herd immunity. Alhamdulillah dalam pelaksanaan program vaksin kemarin tidak ada kendala apapun, dan sampai hari ini belum ada laporan dari masyarakat terkait dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kita keluar dari mainstream, artinya keluar dari cara-cara memanggil masyarakat untuk hadir ikut vaksin. Tapi bagaimana kita mendatangi masyarakat dengan melakukan vaksin tersebut? Kita laksanakan vaksinasi secara door to door. Tadi kita laksanakan di 2 dusun, Sumberwangi dan Dusun Porogragal. Ya, paling tidak bisa memberikan contoh untuk pemerintah daerah dalam melakukan vaksin tersebut. Ternyata kita juga bisa. Kenapa tidak ada penolakan kayak vaksin? Oh, tidak ada. Maka cukup terbuka untuk menerima vaksinasi itu. Ya, oke. Lalu kenapa kita juga menggunakan metode door to door dalam hal vaksinasi? Yang pertama, agar partisipasi masyarakat terus meningkat, terutama masyarakat-masyarakat yang di wilayahnya jauh dari akses vaksin. Setelah itu, untuk menjaga para individu yang takut keluar rumah karena khawatir tertular oleh virus COVID-19. Ungkapan syukur
kita panjatkan hanya kepadamu yang maha kuasa. Untuk nafas yang berhembus di dada, untuk tanah, udara, air yang terjaga. Capaian ilmu umat manusia mampu mengalahkan segala rintangan. Tak ada kata untuk tak bisa, demi masa depan semua sejahtera. Kami melakukan vaksinasi door to door, langsung menemui penduduk yang memang berada jauh dari kota. Untuk apa? Supaya setiap orang yang tidak ada kontraindikasi harus divaksin. Mulai dari umur 12 tahun sampai dengan lansia. Karena memang mereka rentan terhadap penyakit COVID-19 ini. Jadi begini Pak, ini yang boleh divaksin hanya ibu ya. Panjenengan belum boleh. Ya, sabar. Tidak seluruh penduduk Indonesia yang divaksin. Hanya 80%. Nah, orang-orang seperti panjenengan gini yang ada sakit itu memang tidak boleh divaksin. Dan orang-orang ini nanti dilindungi oleh kita-kita ini yang boleh divaksin. Itulah namanya herd immunity. Tapi tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Tetap jalankan prokes. Jangan takut vaksin, vaksin itu aman dan halal. Ayo kita vaksin biar sehat. Program vaksin tidak bisa hanya dijalankan oleh pemerintah, tidak bisa dijalankan hanya oleh rumah sakit, tapi kita harus bersatu, saling bahu-membahu agar program vaksin ini bisa berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Mari kita menjaga iman, menjaga imun, insya Allah aman. Amin. Matur suwun Sam AB bisa melaksanakan vaksin di Desa Donowaris khususnya Sumberwangi ini. Semua mari bersama melawan corona. Vaksinasi massal Indonesia pasti bisa. Mari sukseskan dengan keyakinan. Vaksinasi aman untuk kita semua. Mari bersama melawan corona. Matur suwun Sam AB dan kumpulan saya sudah divaksin. Pasti bisa.